Ketemu lagi sama saya Lutfi Starsen Audio Bak. Hari ini kita proses pengerjaan Honda BR-V. Mau tahu apa aja yang kita kerjakan di Honda BR-V ini? Kalian subscribe dulu di channel Starsen Audio Bak. Yang mau kita kerjakan di Honda BR-V ini, audionya standar, bener-bener bawaan pabrik. Tapi yang mau kita upgrade di sisi peredam kabin. Jadi kalau mobil BR-V sekelasnya sama seperti mirip ya dengan Honda Mobilio. Itu rata-rata penggunanya pasti punya keluhan. Pertama, suara bising dari luar itu tembus. Kedua, road noise jelas tembus banget. Lah, solusinya daripada disemprot peredam dari bawah, lebih baik kita kasih peredam rubber batil. Untuk peredamnya sendiri kita mix di dua merek. Kita pakai Automat dengan Noise Kill. Kenapa tujuannya kita mix? Jadi di bagian pintu BR-V ini ada spesial platnya ya. Jadi beda sama mobil-mobil yang lain. Kalau plat mobil lain itu kan tangan kita bisa masuk secara full, tapi kalau di BR-V ini plat untuk menjangkau di bagian sisi dalamnya itu sedikit sekali, makanya kita kasih dari peredam yang warna biru dari Automat. Tujuannya apa? Biar kita sekali tarik itu bisa langsung merata nempelnya. Untuk bagian lantai kita pakainya Noise Kill rubber batil. Tujuannya apa? Seperti peredam-peredam reguler yang kita pasang lainnya, karena sifatnya sama-sama rubber batil. Jadi ini gunanya untuk menahan road noise, yang kedua menahan vibrasi. Tapi di mobil ini belum kita tambahkan peredam foam. Kita mengikuti request dari ownernya, permintaannya yang mau dikasih 5 pintu, tambah tepung kiri belakang sama lantai full. Plafon nanti dulu kita skip, sama peredam foamnya kita skip. Mungkin next baru kita kasih plafon sama peredam foam di keempat decknya. Total lembar yang terpasang meliputi 5 pintu, tepung kiri belakang, tepung kanan belakang, sama lantai full. Kurang lebih sekitaran 35 lembar itu masuk ke Honda BR-V ini. Dan nanti berat yang bertambah itu kurang lebih cuman di angka 19 kilo sampai dengan 20 kilo. Saya ngomong ini karena sudah benar-benar banyak pembuktiannya. Jadi kurang lebih nambahnya cuma 1 galon aqua isi. Ini yang saya bilang, decknya agak unik. Biasanya mobil-mobil pada umumnya dia bagian lobangnya itu banyak, jadi tangan kita bisa menjangkau. Cuman kalau di bagian sini sedikit lebih rumit ya. Di mobil BR-V ini sedikit lebih rumit. Kenapa? Karena untuk kita menjangkau bagian sini itu bener-bener agak susah. Makanya kita putuskan pakai peredam Automat yang warna biru. Tujuannya apa? Sebenarnya bahannya sama-sama rubber batil, cuman ini cenderung lebih kaku. Jadi sekali kita tarik pakai roller, dia langsung sampai ketarik ujungnya juga. Jadi kita cukup pendekkan di bagian sisi yang bisa kita jangkau. Pakai roller kita tarik, dia otomatis sudah langsung rengket juga. Dengan kita kasih roll sedikit aja, dia sudah bener-bener rengket. Jadi tujuannya untuk menjangkau celah-celah yang bagian agak susah dijangkau pakai tangan, tapi kita harus bikin full peredam di bagian sisi plat luarnya ini. Ini dia Honda BR-V setelah kita bongkar. Ini sudah benar-benar brodol semuanya, sudah trondol setengah ke bawah. Plafon masih tetap, tapi yang bagian pintu-pintu sama bagian deck tepung sudah full kita lepas, termasuk karpet dan konsolnya. Seperti ini bawaannya. Kenapa suaranya langsung tembus? Ini kayak plat, jadi wajar aja kalau vibrasi dan noise dari ban dan dari suara jalanan, terutama cor-coran, itu ke plat ini langsung tembus karena sisi peredamannya masih minim. Tapi nggak masalah, ini kita kasih peredam sekitaran kurang lebih 4 jam, mobil ini sudah jauh lebih kedap. Kalian jangan salah persepsi, maksud kedap itu bukan berarti suara klakson dari luar benar-benar hilang. Itu malah nggak safety. Yang dimaksud kedap ini suara asing atau suara getaran dari ban, suara dari jalanan cor-coran, dari jalanan paving,
atau aspal yang kurang halus itu bisa terminimalisir, tapi tetap dengan unsur safety yang kita utamakan, yaitu suara klakson kereta api kalau di rel kereta itu tetap harus kedengeran, itu untuk safety kita berkendara. Oke, udah kebanyakan ngomong dari tadi, kita gas dulu, kurang lebih 4 jam selesai. Ini kita lagi proses 3/4 hampir selesai dari total pengerjaan Honda BR-V-nya. Kalian bisa lihat ini sudah mulai terisi sama peredam rubber batil dari Noise-Kill untuk di bagian dasar lantainya. Dan untuk di bagian pintu juga kita pakainya automat yang warna biru. Mungkin kalian bisa lihat sedikit. Itu luar dalam sudah full ketutup pakai automat yang rubber batil warna biru, dan ini dasarnya pakai Noise-Kill yang warna hitam. Paling sekitaran 25% lagi lah, atau sekitaran 1 jam lagi semua bagian besi-besi ini sudah ketutup. Ini kalau untuk total suara paling dengan kondisi sekarang aja itu sudah sekitaran 40% nutup, apalagi nanti kita finishing di bagian celah-celah yang ada lubang-lubang rongga kita tutup semuanya. Paling sekitaran 50% mobil ini lebih kedap. Berdasarkan pengalaman kita masang peredam, udah hampir ratusan mobil kita pasang peredam. Pasti kalian akan bertanya kan, sesama rubber batil itu tiap merek punya keunggulan masing-masing nggak? Jadi gini, saya jelasin ya. Kalau kita ngomong peredam aspal dengan peredam rubber batil, secara fungsi itu sama, tapi secara berat itu beda. Rubber batil akan jelas lebih enteng daripada aspal. Udah, kita lanjut ke omongan berikutnya. Perbandingan antar merek sesama rubber batil. Sebenarnya kunci pemasangan peredam utamanya rubber batil itu adalah di skill pemasangan. Jadi kalau kita contoh pasang, kita agak jarang-jarang jelas suaranya tembus, tapi kalau kita pasangnya bener-bener rapet dan di finishingnya kita pastikan semua peredam nempelnya bener-bener rata, itu saya jamin fungsi dari peredam itu bener-bener efektif bekerja. Jadi jangan sampai waktu kita pemasangan peredam itu ada kotoran yang masih lengket. Yang kedua, kita istilahnya belum kita roll sudah kita pasang decknya. Kenapa? Bayangannya seperti ini. Anggaplah ini bagian potongan peredam ya. Asal dibuka, asal kita tempel. Ini masih ada yang mangap, ini masih ada yang begang kayak gini, langsung kita tutup pakai deck. Suara akan tetap keluar. Tapi kalau kita bener-bener full kita bikin rapet, contoh ya, semisal ini kita bikin rapet banget, jadi si getaran itu bener-bener diserap dan ditahan sama peredam rubber batil. Jadi apapun mereknya itu mengikuti dari finansial pelanggannya. Kalian mau paket yang reguler atau kalian mau yang spesial, itu tergantung mengikuti. Cuman kembali lagi di finishingnya, kalau menurut saya, selama kita pemasangannya bener-bener rajin, kita teliti, jadi antar celah itu bener-bener rapet, itu tetap sama-sama maksimal. Jadi kalian jangan terlalu terpengaruh oleh merek A, merek B, merek C. Itu kembali ke skill pemasangan atau SDM yang masang. Dan pemasangan peredam itu nggak asal pasang, kita harus tahu titik tekuknya peredam sama titik potong peredam, kita harus tahu. Karena satu gelondong peredam kayak begini, kalau di bidang datar itu bisa langsung masuk, tapi kalau di bidang teka-teko yang banyak contoh kayak begini, tekuk-tekuk begini ya, itu nggak mungkin satu gelondong gini kita tempel begini, itu nggak mungkin. Nah, itu harus ada sedikit yang dipotong. Skill pemotongan itu juga menentukan hasil finishing di akhirnya. Oke, ini sudah finish. Sudah kita finishing juga peredamnya, dan ini contoh terpasang hasil akhir peredam di Honda BR-V. Kalian bisa lihat ini sudah benar-benar full rata bagian lantai dengan Noise-Kill. Dan untuk bagian terutama tepong sisi dalam, kenapa dua warna? Ini bukan dua warna, tapi sebenarnya saya contohin sedikit. Di lapisan dalamnya ada Noise-Kill, dan ini kita double lagi dengan automat yang biru. Untuk bagian tepong sisi sini, karena ini adalah rongga ban, ini adalah titik paling
keras suaranya karena putaran ban di balik sini. Ini sudah kita kasih noise kill dulu pertama, terus kita lapis lagi pakai Automatic rubber batil yang warna biru. Jadi untuk tepong belakang kiri kanan itu 2 lapis. Kalian bisa lihat. Ini lapis pertama yang bagian ke dalam sini. Ini kita 2 lapis. Ini bener-bener padet banget. Dan untuk bagian depan, di lantai depannya ini 3 lapis. Jadi yang paling krusial untuk bagian depan, karena ini rongga ban langsung ya. Ini ke bagian fendernya, ini sisi dalam fender depannya atau tepong depan, sisi bagian dalam. Noise killnya kita kasih 2 lapis. Ini yang kelihatan banget, ini empuk banget, kalian bisa lihat ya. Ini empuk, ini 2 lapis. Kita lapis lagi finishing dengan Automatic yang biru. Jadi bener-bener lembut banget. Gunanya untuk apa? Ini untuk ngeredam suara dari ban, terutama saat di jalan cor-coran atau jalan paving. Untuk bagian sisi pintu, kalian bisa dengar sekarang. Buka tutupnya pelan aja udah mantep banget sekarang. Jadi di bagian sisi luar ini kita pakai full Automatic yang warna biru. Karena tadi saya jelasin di awal video, celahnya memang bener-bener berat banget kalau mobil ini untuk kita masuk tangan. Setelah kita masukkan yang Automatic biru ini, kita roll juga, terus kita kasih tutup lagi dengan Automatic yang warna biru lagi untuk sisi bagian luar. Jadi sudah bener-bener sekarang kedap. Suaranya pun juga sudah bener-bener beda sekarang. Untuk pintu bagian belakang, kalian dengar. Udah bener-bener padat. Dan sekarang cara nutupnya gampang banget. Langsung bener-bener empuk suaranya. Kalian lihat nih. Kita langsung juga bagian belakang itu 2 lapis. Full Automatic yang warna biru juga. Karena apa? Karena celahnya juga susah juga untuk tangan kita masuk ke sisi dalamnya. Jadi lapisan luar kita kasih Automatic biru, lapisan dalam sini kita tutup lagi dengan Automatic yang warna biru. Inilah dia BRV full peredam. Sudah benar-benar kedap sekarang. Total peredam yang masuk kurang lebih 36 lembar. Dari estimasi kita 35 lembar, ternyata yang masuk ke sini 36 lembar. Tapi ini sudah jauh lebih kedap daripada keadaan semula waktu datang ke sini masih kosongan tanpa peredam. Oke, penjelasan untuk spek peredam di Honda BRV ini sudah cukup. Sekarang waktunya kita pasang semua deck, semua karpet dasar, terus kita naik jok dan selesai pengerjaan kita. A few minutes later. Semua deck sudah kita pasang, termasuk jok juga sudah kita pasang, karpet-karpet juga sudah kita pasang. Tadi kita sudah sempat bersih-bersihin juga dari sisa bekas sealer dan peredam yang lengket di sela-sela pintu. Sekarang sudah benar-benar bersih dan sekarang mobil ini sudah jauh lebih kedap daripada saat mobil tadi pagi datang ke sini. Jadi taruhlah hanya dalam waktu 5 jam mobil datang ke sini sampai siap serah terima kunci sudah selesai. Gimana, kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, saya sudah ngomong panjang banget, lebar banget. Yang terakhir saya Lutfi. See you next video. Ciao.